Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang pengertian kalimat fakta dan opini. Pastinya pernah mendengar istilah mengenai fakta dan opini. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah ini bahkan kerap menjadi rujukan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah berita yang dituliskan maupun disiarkan. Dalam perbincangan sehari-hari pun, kedua bentuk ini kerap dijumpai dari pernyataan seseorang maupun perkataan teman-teman sendiri. Baik fakta maupun opini pun akan mudah kita temukan dalam kalimat. Lalu bagaimana cara menentukan sebuah kalimat atau pernyataan itu adalah opini ataupun fakta? Baiklah, disimak materinya tentang pengertian fakta dan opini. A. Pengertian fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi nyata dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenarannya sebuah fakta sudah teruji. Di dalam fakta, tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lain. Yang ada hanyalah situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi, dan bahkan bukan mitos. Jadi bisa dipahami ya pengertian fakta. Ciri-ciri fakta ada 3. 1. Memiliki data akurat. 2. Bersifat objektif. 3. Benar-benar terjadi. Memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, kita cenderung bisa menentukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah terverifikasi. 2. Bersifat objektif. Maksudnya, objektif adalah kalimat fakta. Kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Itu maksudnya bersifat objektif. Yang 3, benar-benar terjadi. Artinya sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang-orang yang berwenang. Itu termasuk dalam. Baiklah, silakan disimak contoh kalimat fakta. Di kalimat pertama, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini fakta ya, karena setiap tanggal 17 Agustus kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ ada tanggal 17 Agustus ya, yang sering kita peringati. Kalimat yang kedua, Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Di situ ada fakta ya, ada tanggal. Contoh kalimat yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ini benar adanya ya, bahwa Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa. Dan ini berdasarkan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, bagian B, pengertian opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya dalam menanggapi situasi ataupun persoalan tersebut. Baiklah, itu tadi pengertian opini. Berikutnya adalah ciri-ciri opini. 1. Mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, bersifat relatif. Mengandung pendapat pribadi. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Ciri yang kedua, bersifat subjektif. Artinya hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Sebenarnya ini hampir sama dengan ciri pertama. Ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Ciri yang ketiga yaitu bersifat relatif. Kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah, bergantung siapa yang mengucapkannya. Relatif pada kalimat opini, kita akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah, bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contoh kalimat opini. 1. Dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Ada kata menurutku, berarti itu opini ya, belum tentu menurut orang lain. Contoh yang kedua, kalimatnya Google menjadi rujukan pertama hampir setiap orang di dunia dalam mencari informasi. Hampir setiap orang, berarti tidak semuanya ya. Contoh kalimat yang ketiga, perjalanan dari Bandung menuju Jakarta membutuhkan waktu yang sangat lama. Membutuhkan waktu yang sangat lama, ini menurut seseorang. Kalau orang lain belum tentu seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari Baiklah, sekian materinya dan dapat disimpulkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta berguna ialah sebagai dasar bagi suatu pendapat. Seseorang sebaiknya dapat mengemukakan fakta terlebih dahulu, kemudian baru mengemukakan suatu berpendapat. Sebaliknya, fakta tersebut juga dapat berfungsi untuk memperjelas adanya pendapat. Dalam hal tersebut, seseorang sebaiknya dapat berpendapat dulu, kemudian baru dapat menyertainya dengan fakta-fakta yang akurat kebenarannya. Baiklah, Ibu cukupkan materi di pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.